Kita masuk ke inti kitabnya. Pertama, kitab ini membahas tentang 4 sebab kegagalan organisasi. Di paragraf pertama, musannif katakan mundul qarni tsalisi asyara al-hijri. Sejak abad ke-13 Hijriah. Atasi asyara al-miladi, yakni abad ke-19. Qamat harakatun muta'addidatun. Telah berdiri gerakan-gerakan yang banyak. Linnahdoh, untuk membangkitkan umat. Kanat muhawalatun lam tanjah. Adalah upaya-upaya gerakan tersebut itu tidak berhasil. Wa intarokat asaron fa'alan fiman ata ba'dahu. Walaupun gerakan tersebut meninggalkan bekas yang efektif atau pengaruh yang efektif terhadap orang-orang setelahnya. Liyu'idu al-muhawalat marratan ukhra. Untuk mengulangi upaya-upaya itu sekali lagi. Wa yara al-mutatabbi'u li hadhil muhawalat. Dan orang yang memutabaah, yang meneliti upaya-upaya ini, ad-darisu li hadhil harakat, orang yang mengkaji gerakan-gerakan ini, anna sababa ra'isiyya fi ikhfaqiha jami'iha, bahwasanya sebab utama kegagalan gerakan tersebut semuanya yarji'u min nahiyatin takattuliyatin ila arba'ati umur. Sebabnya itu kembali dari sisi keorganisasian itu kepada 4 hal. Nah, ketika kita halaqah menjelaskan paragraf ini, bisa kita baca seperti tadi. Setelah itu, apa yang perlu kita jelasin dalam paragraf ini? Paling tidak ada 2 hal di sini. Bisa diulas secara singkat. Pertama, ada hal apa di abad 13 atau 18 Masehi. Dan setelahnya, karena di situ disebut mundul qarni tsalisi asyara al-hijri, sejak abad 13 Hijriah. Berarti kan abad 13, 14 dan seterusnya. Nah, agar ketika kita menjelaskan ini nyambung, perlu dijelasin ada apa di situ. Kemudian yang kedua disebut muncul gerakan-gerakan yang banyak. Nah, perlu dikasih contoh gerakannya itu apa. Nah, ini bicara sejarah berarti. Nanti yang mahir di dalam sejarah itu bisa mendetailkan hal ini. Nah, di bawah ini cuma saya kasih beberapa contoh bacaan yang bisa memperkaya mungkin maklumat kita. Jadi 2 hal ini perlu dijelasin walaupun singkat. Kalau bertele-tele malah terlalu panjang, nggak fokus lagi kita terhadap kitab ini. Contoh penjelasan yang singkat seperti apa? Ya, kita bisa ambil intinya, abad 13 Hijriah atau 18 Masehi itu terjadi kemunduran umat Islam yang sangat parah. 1736 itu Safawiyah hancur. Walaupun ini dinasti Syiah ya di Iran, Irak, kemudian Afghanistan, wilayah Rusia itu di bawah dinasti Safawiyah. Kemudian Kesultanan Mughal itu hancur juga. India, Pakistan, Bangladesh. Kemudian Turki sebagai kekhilafahan terakhir itu juga mundur. Sehingga digelari The Sick Man of Eropa. Makanya kitab yang saya sampaikan di awal, Sohwatur Rajul Al-Marid. Rajul itu orang, Al-Marid yang sakit. Itu dari julukan orang-orang Eropa. Setelah itu negeri-negeri Islam dijajah. Itu mulai Prancis menduduki Mesir. Kemudian Aljazair, Mauritania. Kemudian penjajah-penjajah yang lain tidak saya sebutkan di sini, itu bisa dibaca di buku-buku sejarah. Jadi kondisinya umat ini dalam keadaan terpuruk. Kemudian kenapa muncul gerakan? Ya, ketika kondisi itu terpuruk, orang itu kan mulai menggerutu.
marah. Nah, kemudian bentuk ketidakpuasan itu akan mewujudkan al-ihsas, penginderaan, perasaan yang umum terhadap adanya kezaliman itu. Jadi kondisi nggak enak bikin orang mikir, bisa mengihsas atau mengindra adanya kezaliman. Nah, pada sebagian orang ketika mereka memahami adanya kezaliman yang terjadi di tengah masyarakat, itu akan mendorong mereka untuk bergerak dalam rangka melawan kezaliman atau menghilangkan kezaliman itu. Nah, itu maka terjadilah ya gerakan-gerakan itu. Secara logikanya begitulah. Muncul banyak gerakan itu karena faktor kondisi kaum muslimin yang mundur, yang terbelakang. Nah, contoh-contoh gerakan itu apa? Bisa kita ringkas beberapanya. Ada ini gerakan Wahabi, kemudian ada gerakan Turki Muda, ada gerakan Syah Waliullah di India, kemudian ada Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Ini yang akhirnya berhasil mendirikan negara Pakistan. Ada gerakannya Jamaluddin Al-Afghani semasa dengan Sultan Abdul Hamid II. Sama-sama menginginkan persatuan Islam. Cuma bisa kita lihat beda antara persatuan Islam atau pan-islamismenya atau Jami'ah al-Islamiyahnya Al-Afghani dengan Sultan Abdul Hamid II. Itu bisa dibaca di Sahwatur Rajul Al-Marid. Nah, ini bisa kita lihat, ya, kita jelasin. Termasuk gerakannya itu apa, nanti baca saja di situ. Idenya seperti apa dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke paragraf berikutnya. Penyebab kegagalan gerakan itu apa? Kondisi umat mundur, muncul semangat untuk berjuang, bergerak. Tapi kok gagal? Apa penyebabnya? Yang perlu kita lihat, penyebab yang dibahas di kitab ini itu penyebab dari sisi keorganisasian. Dan kalau kita bicara organisasi, itu ada 4 hal. Yang pertama itu bicara tentang ide atau fikrah yang mencakup tujuan yang diinginkan. Sehingga kalau idenya itu sudah nggak jelas, kita nggak harus menunggu sampai berhasilnya. Sejak awal pun kita tahu itu gagal. Kemudian yang kedua metode, kemudian orang-orang, dan bagaimana cara menggabungkan orang-orang itu masuk ke dalam organisasi tersebut. Nah, 4 hal ini yang dibahas di paragraf berikutnya. Ada pertanyaan di Google Form. Ini pertanyaannya. Ada anggapan bahwasanya partai dan organisasi lain telah gagal dalam menegakkan khilafah karena kesalahan metode. Alasannya karena sampai saat ini khilafah belum tegak. Jadi gagal karena nggak bisa menegakkan khilafah. Padahal sampai saat ini pun ya, gerakan yang mengatakan tadi kegagalan itu karena ini, karena metode itu adalah juga belum berhasil menegakkan khilafah. Jadi menuduh orang lain gagal, sementara yang menuduh itu juga belum berhasil. Kan sama saja. Gimana menjawab ini? Ini perlu kita koreksi. Pertama, yang dibahas di dalam kitab ini itu bukan gagal dalam menegakkan khilafah. Ya. Namun gagal di dalam membangkitkan umat. Jadi fokus kitab ini bukan sekedar khilafah, tapi bagaimana umat itu bangkit. Makanya di dalam paragraf pertama dikatakan qamat harakatun muta'addidatun linnahdah. Berdiri berbagai macam gerakan untuk membangkitkan umat. Dan nggak berhasil. Jadi kalau kita bahas nggak berhasilnya itu nggak berhasil membangkitkan umat. Problem kita ini bukan sekedar menegakkan banyak negara, bukan pula sekedar menegakkan sebuah negara yang diberi nama khilafah, yang berhukum dengan hukum-hukum Islam semata, tapi tidak mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia dengan menjadikan Islam sebagai qiyadah fikriyah. Tidak begitu.
Jadi tidak sekedar khilafah tegak, hukum Islam tegak, selesai enggak. Tetapi yang diinginkan itu adalah melanjutkan atau memulai kehidupan Islam, ya, yang bersumber dari akidah Islam dan menerapkan Islam itu di masyarakat serta mengemban dakwah itu ke seluruh penjuru dunia. Dan itulah yang akan membangkitkan umat. Jadi problemnya di situ. Jadi tidak selesai sekedar tegak khilafah, tidak. Kemudian yang kedua, alasan gagalnya itu bukan karena belum tegaknya khilafah. Tapi alasan gagalnya itu dilihat dari sisi pengorganisasiannya. Makanya di paragraf tersebut dikatakan min nahiyatin takatuliyatin. Jadi kita sekedar melihat idenya saja, kita bisa katakan itu gagal. Nggak perlu menunggu sampai selesai. Seperti ini gambar orang begini. Orang memotong dahan dengan metode begini, kita tidak usah menunggu ini selesai baru kita katakan nanti itu jatuh. Kita hanya sekedar melihat metode dia memotong dahan seperti ini, maka kita katakan walaupun dia baru menggergaji, kita katakan itu akan jatuh. Itu yang di dalam tafsir Al-Haqqi dikatakan al-aqil, orang yang berakal, man yara bi awwali nazrihi akhiral umur. Orang yang melihat sejak awal dia melihat itu dia sudah tahu ujungnya. Jadi melihat begini sudah tahu ujungnya jatuh. Jadi gagal atau tidak itu bisa dilihat di sisi awal dia melakukan organisasi tadi. Konsepnya itu akan berhasil ataukah tidak. Nggak perlu nunggu sampai selesai, tidak.